nggak ada yang inilah. Cuman ya biasanya emang kualitasnya aja sih. Kadang kadang orang-orang itu kadang ya gitu ya, kalau ngisi kuesioner misalnya ya, dikasih bintangnya 2 gitu, tapi, kalimat deskripsinya, "Oh ini oke banget." Tidak apa, ya pinter-pinternya teman-teman harus ngebersihin aja sih, gitu. Tapi menurut gua cara paling bagus adalah observasi, harusnya, gitu. Tapi, ya kita tidak bisa memiliki, apa namanya, tidak semua orang memiliki, luxury untuk itulah, istilahnya. Ya udah interview juga nggak apa-apa kok, gitu. Semua menjawab. Oke, next Aku kita dapat itu, apa yang kita harus membuat semua tools seperti pengukur pengalaman. Enggak, tidak harus gitu. Ini hanya alat bantu aja gitu ya. Balik lagi alat bantu ini dipergunakan untuk teman-teman mempermudah balik lagi mencari solusi tadi. Teman-teman mau bikin boleh boleh nggak masalah gitu. Cuman hanya alat bantu aja. Makin makin bagus, tapi makin banyak effort yang harus teman-teman keluarkan gitu ya. Apakah kalau gue punya Persona, punya CJM, punya Empathy Map, punya apapun framework itu ya, apakah semua produk gue pasti akan sukses? Belum tentu juga gitu. Tidak ada yang bisa memastikan itu. Tapi kita mencoba mengurangi potensi kegagalannya produk itu yang mau kita bikin gitu ya teman-teman ya. Bebas aja, teman-teman menurut gua temukan style-nya teman-teman masing-masing dulu lah. Kalau gua suka pakainya Persona sama CJM misalnya, gue paling suka itu. Ya udah gue pakai 2 itu aja menurut gue udah cukup gitu. Style-nya gitu. Tapi gue mencoba-coba dulu. Nah, kalau buat teman-teman menurut gue sarankan cobain dulu aja. Dicobain dulu kira-kira mana yang cocok sama teman-teman, mana yang kira-kira, oh ini, membawa apa ya, kita sebutnya bukan bawa hoki juga sih, tapi kayak, oh ini kayaknya, cara kerja gue yang paling oke kayak gini nih. Ya udah gitu, ikutin aja gitu ya, nggak ada yang salah kok gitu. Semua menjawab. Seberapa oke. penting seorang PM untuk memasukkan user analysis, tree of cost, bla bla bla. Dalam PRD nggak perlu sih sebenarnya dalam PRD ya teman-teman ya. Teman-teman bisa bikin di dokumen terpisah, teman-teman cukup cantumkan aja link, ke sana itu boleh-boleh aja, gitu. Tapi balik lagi, PRD itu kan sebenarnya kita balik ke konsepnya PM ya, mungkin kemarin Mbak Dea juga udah jelasin ya. PM itu tujuan utamanya ada hanya untuk menentukan, discovery lah, product discovery itu adalah tugas utama PM. PRD adalah bentuk dokumentasi discovery yang PM itu lakukan. Kalau teman-teman kasih tahu dasarnya di sana, ini akan membantu orang ketika membaca itu, PRD-nya, gitu ya. Membantu maksudnya apa? Membantu mengerti, memahami gitu ya, kenapa sih teman-teman itu come up dengan idea itu. Misalnya tadi teman-teman bikin, tugas 10 slide tadi. Kalau teman-teman nggak jelasin ke gua CJM-nya gimana, tidak jelaskan ke gua personanya gimana, ketika gua baca itu, gua punya pikiran sendiri, gitu. Menurut gua user itu seperti ini, menurut gua customer journey seperti ini. Tidak ada dasarnya yang gue pakai. Terus di ending-nya apa, gue akan bertanya, "Kok solusi lo kayak gini ya? Bukannya harusnya seperti ini?" Kenapa? Karena ada dasar berpikir kita yang berbeda, gitu. Nah, si Persona, CJM, segala macam itu hanya alat bantu untuk memberikan pandangan, memberikan summary hipotesis, ini loh dasar berpikir kita, dasar hipotesis kita. Kenapa akhirnya kita come up dengan idea itu? Kenapa kita bikin, solusi ini, gitu. Kenapa dibentukin dalam sebuah dokumen, biar bisa dilihat sama semua orang. Kayak teman-teman nih gitu, eee, apa ya, misalnya teman-teman jalan nih sama teman-teman berempat gitu ya, terus bilang, "Oh kita mau ke GBK nih." "Oh GBK lurus nih." Yang satu lagi bilang, "Enggak ke kanan." Enak aja, "Lewat kiri nih lebih deket." Terus teman-teman satu lagi buka HP, buka Gmaps. Nih Gmaps, mau kata Gmaps justru paling dekat ke belakang gitu. Tapi maksudnya artinya apa, si Gmaps saja bekerja seperti CJM dan user story. Dia membantu aja menunjukkan, oh ternyata, ini loh arah yang lebih baik, dasarnya jelas gitu loh. Jadi masing-masing orang tidak menggunakan bias-nya masing-masing, gitu. Gitu ya. Kayak contohnya, itu salah satu contohnya, contoh lainnya misalnya, ada nih teman gue, ini teman gue ya, dia sangat bitter lah tentang dunia percintaan. Kenapa? Karena dia dulu sering ditolakin cewek. Yang satu lagi, enggak, yang satu lagi sangat-sangat disukai, dikejar-kejar sama cewek. Kalau gue minta pendapat gitu pada 2 orang ini akan berbeda berbeda pasti. Gue lagi PDKT sama cewek nih, satu lagi bisa bilang,
"Oh udah nggak usah gitu, ngapain sih pacar-pacaran," gitu misalnya. Kenapa? Karena dia udah punya bias-nya sendiri. Kalau satu lagi bilang, "Wah apa nih, apa yang bisa gue bantu?" Gitu kan, sangat pro misalnya gitu. Nah itu salah satu contohnya aja. Karena orang-orang itu udah punya bias-nya sendiri yang terbentuk dari experience-nya lah, pengetahuannya lah, segala macamnya. Nah kita tidak mau itu mengacaukan gitu, mengacaukan hipotesis yang kita bikin tentang si produknya nanti, tentang si solusinya nanti. Makanya kenapa kita coba bikin satu bias dari hasil kita belajar tentang user centered-nya tadi apa. Jadi semua orang kalau mau berpendapat dasarnya ini, gitu. Bilang, oh usernya tingginya 170 cm. Nggak boleh ada yang pakai asumsi usernya tingginya 2 m, harusnya tanahnya panjangnya 180 cm misalnya. Nggak boleh kayak gitu. Gitu. Kenapa? Karena kita udah punya dokumentasi yang tadi. Gitu ya. Untuk mau ditaruh atau enggak, bebas aja sih. Kalau gua sih, ya ditaruh di terpisah aja lah. Ngapain ditaruh di PRD? Panjangan nanti. PRD kan biasanya dipakai buat ngobrol sama tim tech, ngobrol sama stakeholder lain ya, gitu ya. Ditaruh aja di dokumen terpisah, eksternal nggak masalah sih, harusnya ya. Gitu. Semoga menjawab. Oke. Next, Mas. Kita Best ada practice apa nih? Best practice yang Kak Gurung kerjakan di Shipper untuk mencari tahu problem user dengan metode apa? Harus ngobrol gitu. Kita punya tim riset, ngobrol. Harus ke lapangan, harus ngobrol gitu ya. Beratnya kalau kerja di dunia manufacturing, logistik segala macam itu harus ke lapangan, ke pasar gitu ya. Tapi ya emang kayak gitu mau nggak mau gitu ya. Karena kalau nggak misalnya contohnya nih, kenapa orang mau ngirim barang gitu misalnya, pakai COD misalnya. Orang kalau di Instagram teman-teman, nah ini contoh aja ya teman-teman ya. Di Instagram banyak yang bilang, "Oh COD ini, banyak masalah segala macam," gitu ya. Iya benar, kalau dari sudut pandang kita sebagai seorang user yang, apa namanya, high tech segala macam, gitu. Tapi kalau kita nggak ngobrol sama orang yang penggunanya mengatakan, oh, contohnya kemarin gua, ngikut ngikut apa, delivery, kok delivery sih, apa sih namanya, kurir, kurir, mau ngobrol, "Mas, saya dengar-dengar COD banyak masalah ya," gitu ya. "Enggak ada Mas," dia bilang gitu, "paling cuma satu 2 doang, tapi ya nggak banyak kok," gitu bilangnya, gitu. "Oh gitu ya? Iya, nggak biasa aja sih Mas," gitu, COD. Rame malah gitu. Malah kalau kayak di desa-desa kayak gini nih emang lebih banyak pakai COD misalnya kayak gitu. Hal kayak gitu, informasi kayak gitu nggak bisa tuh teman-teman, lakukan secara secondary misalnya. Mau nggak mau harus primary, harus ngobrol langsung, gitu. Ya bisa jadi ngerasa, oh ini COD yang viral pasti kasus kayak pembacokan lah atau segala macam gitu ya. Ya ada, tapi ya kalau dibandingin sama yang sukses berapa? Ya paling berapa persen doang, 0, berapa persen misalnya kayak gitu. Itu salah satu contohnya, kalau teman-teman mau ngambil, informasi itu. Tapi ya mau nggak mau harus kalau sebutannya orang itu GOP ya, kok GOP sih, GOOP GOOP, gitu ya, go outside of the building, mau nggak mau, gitu ya. Dari zaman dulu tuh harus banget. Waktu gue di Coca-Cola, aduh sudah tidak terhitung berapa kali gue bolak-balik ke Cibitung, ke Cikarang, gitu ya, buat, ke pabrik, bayangin aja gue ke pabrik, setiap hari kali dulu ya, udah bosen tuh gue naik Agramas dulu, macet-macetan gitu ya. Tapi ya buat apa ya, ya gue bikin produk buat orang pabrik, mau nggak mau gitu ya, ya gue harus merasakan, oh gue bikin produk, misalnya kayak contohnya menentukan, infrastrukturnya. Produk gue itu dashboard besar teman-teman, kalau teman-teman nanti ada kesempatan mampir ke pabrik Coca-Cola gitu ya di Cibitung, lihat ada TV gitu misalnya. Itu gue nentuin TV-nya aja tuh nggak bisa sembarangan. Ini gue bikin dashboard gitu ya, ada TV besar gitu ya. TV-nya ini harus tahan suhu sekian, sekian derajat misalnya. Hal itu gue nggak tahu kalau gue nggak langsung ke lapangan. Ya itu salah satu, resiko yang, harus kita lakukan sih. Karena kalau kita nggak melakukan itu, ya kita apa ya, terlalu sombong, terlalu congkak kitanya. Kita ngerasa kita ngerti nih customer kita, gitu. Tapi sebenarnya yang teman-teman lakukan hanya membuat produk untuk memuaskan egonya teman-teman sendiri, gitu. Teman-teman bikin produk hanya untuk teman-teman sendiri, tuh. Itu sih yang harus kita ini nih ya. Kalau kayak yang di shipper, wah itu kebetulan untungnya deket, 5 menit gue jalan gitu. Jadi kayak, gue bahagia gitu di shipper. Jadi nggak jauh gitu. Kalau gue mau ke gudang ya tinggal jalan kaki deket lah, gitu. Jadi nggak perlu ke Cibitung, gitu. Tapi ya, ya itu salah satu yang harus kita ajak ngobrol lah gitu. Ya mungkin, kadang gitu ya, mungkin customer kita, terlalu blunt gitu ya, terlalu jujur, kadang ngomel-ngomel, dimarah-marahin, tapi ya that's the
the honest review kan. Menurut gue itu lebih baik dibandingkan data yang ditutup-tutupin lah istilahnya. Gitu. Lebih baik kita tahu ada masalah yang terjadi di customer kita daripada kita kayak pura-pura blind aja gitu terhadap semua itu sih. Gitu. Kalau yang gue bisa lakukan langsung aja gitu. Itu nomor satu. Yang kedua pasti pakai data. Teman-teman pasti produk gitu ya, pasti kalau teman-teman udah memiliki luxury untuk itu, teman-teman pasti akan memiliki tracker gitu ya. Ada 2 tipe tracker. Yang pertama tracker dari sudut pandang transaksi. Teman-teman nggak perlu put tracker juga akan ada datanya. Yang kedua teman-teman put di experience tracker. Nah karena kebetulan produk gue itu kebanyakan API ya teman-teman, API ya. Jadi gue banyakannya produknya yang gue pakai itu data transaksi biasanya. Gitu. Untuk yang tracker tadi gue nggak pakai di produk API-nya, tapi yang gue pakai adalah penilaian review. Misalnya selesai proses onboarding, gue akan tanyakan menurut teman-teman seberapa mudah sih teman-teman melakukan integrasi misalnya. Ada masukan nggak buat kita? Oh ternyata masalahnya dikit lah gitu, misalnya kayak gitu. Tapi itu yang biasa gue pakai untuk improvement gitu ya, untuk membuat roadmap ke depannya. Selain di-align-kan sama apa yang company pengen tuju gitu. Nah biasanya sih makin tinggi posisinya teman-teman gitu ya, makin decision itu ada di teman-teman untuk menentukan roadmap. Biasanya kalau masih yang di junior, medium gitu ya, itu masih ngikutin banget apa yang ada di atasan. Tapi biasanya atasan pun bagus gitu ya, akan terbuka dari masukan dari bawahannya juga untuk masalah taktikal atau detailnya. Gitu. Itu sih yang bisa kita lakukan ya. Gitu. Makanya kalau teman-teman nanti ada kesempatan kerja di company yang datanya heavy gitu ya, datanya bagus gitu ya, itu akan menyenangkan sekali. Gitu. Tapi di Indonesia menurut gua masih belum banyak sih yang proper lah, yang memiliki data jutaan lah per harinya. Gitu ya. Nggak banyak lah gitu. Semoga menjawab ya pertanyaan tadi. Oke, thank you Mas Gurun. Oke, teman-teman semua, waktunya sudah habis nih 15 menit untuk mengerjakan case study dari Mas Gurun. Mungkin dari teman-teman 3 orang tadi boleh di-share untuk jawabannya. Mungkin kita akan mulai satu persatu ya Mas Gurun. Mungkin bisa diawali dari siapa nih yang udah ready atau mungkin aku pilih aja kali ya. Atau Mas Gurun boleh mau milih? Ini udah dikasih aksesnya untuk teman-teman bisa share screen juga. Tadi ada Ahmad Kamaludin, ada Ihsan Amir, sama Tegar. Mungkin dari Ihsan Amir, ya, untuk case study-nya. Untuk user journey mapping-nya belum sih, Kak. Oke, untuk yang lainnya ada yang sudah mau present mungkin? Kalau dari Kamal? Ya, boleh. Oke, silahkan. Oke, saya share ya. Maaf kalau emang ada yang nggak lengkap. Selamat malam Kak Gurun, selamat malam semuanya. Izin share dari use case yang tadi diberikan. Jadi di sini software atau apps yang ingin saya buat produknya yaitu adalah Stockbit. Di sini saya langsung define ya fiturnya apa yang ingin saya buat, yaitu stock recommendation based on the amount of dividend to pay KPR loan. Jadi saya coba bikin satu fitur di mana user itu nanti bisa mendapatkan rekomendasi saham yang mana return sahamnya itu nantinya bisa untuk membayar cicilan KPR-nya, kurang lebih seperti itu. Terus user personanya adalah di sini adalah JJ, seorang wanita berumur 25 tahun, adalah seorang karyawan yang sedang mengambil cicilan rumah dan memiliki tabungan investasi saham di Stockbit. Terus problemnya ya sesuai tadi yang saya sebutkan, JJ itu sedang ambil cicilan KPR gitu. Dan setiap bulannya JJ itu harus menyisihkan sebagian gajinya untuk membayar cicilan KPR tersebut. Dan JJ merasa terbebani dengan cicilan tersebut karena harus memotong sebagian besar dari gajinya. User story-nya berarti dengan masalah di atas,
as a young investor gitu ya, JJ ingin gimana sih bisa punya stok gitu ya, yang bisa return-nya itu sesuai gitu dengan amount of KPR, cicilan KPR gitu. Jadi return per bulannya itu bisa sama untuk bisa bayar KPR gitu. So that I pay my KPR only using my dividend gitu. Dengan harapannya bisa bayar KPR-nya dari dividen doang, dari investasi sahamnya doang. Terus ya solusinya itu tadi yang saya sebut di awal gitu ya, invest, nama solusinya mungkin ya invest to pay KPR gitu ya, sebagai fitur rekomendasi saham yang return-nya sesuai dengan jumlah cicilan KPR user. Nah, user journey map-nya masih agak bingung bikinnya gimana. User mengisi informasi cicilan KPR yang pertama, terus user mendapat rekomendasi saham, user mendapat rekomendasi sahamnya, terus user membeli stok berdasarkan rekomendasi tersebut. Mungkin gitu dulu kurang lebihnya. Terima kasih. Oke, thank you Kamal. Mungkin boleh ditanggapi Mas Gurun. Oke, Kamal, ini produk favorit lu ya? Iya, lumayan lah. Kenapa kok jawabannya seperti tidak ini? Kenapa? Karena lagi merah. Oh gitu. Kalau merah nggak favorit ya? Enggak, bercanda. Iya. Oke. Sebenarnya gue punya banyak pertanyaan gitu ya, tapi mungkin gue hari ini baik aja moodnya gitu ya. Kalau gue pakai mood MC, Waduh. gue banyak pertanyaan lah tentang produk. Oke. Jadi balik lagi ya teman-teman ya. Mungkin nanti ya kita bisa tanyakan. Kita ajal aja ya, kita bisa bikin polling nggak sih di sini? Bisa nggak sih? Oh, chat aja ya. Chat sekarang udah bisa ada komentarnya ya. Bisa dikasih ini nggak sih? Dikasih like-nya nggak sih? Bisa ya? Ya udah deh gini aja. Bisa, Mas. Nah, kita pakai pendekatan agile gitu ya. Pendekatan agile adalah teman-teman udah bikin sesuatu, langsung aja kita tanyain kepada orang yang baca. Saya contohnya, Kamal di sini udah bikin salah satu contohnya portofolio ya, walaupun masih bentukannya masih sangat simpel, tapi nggak apa-apa, ini udah jadi portofolio ya Kamal. Nah, menurut teman-teman gitu ya, kita bikin aja nih, simpel ya, gue tanya ya, menurut teman-teman gitu ya, gimana portofolionya Kamal, gitu ya. Kalau menurut teman-teman bagus, kasih api gitu ya misalnya. Simpel aja gitu. Nggak apa-apa. Inilah kenapa sih kalau teman-teman ada yang temenan di LinkedIn sama gue gitu ya. Kenapa ya gue suka banget nge-share something gitu ya di LinkedIn. Kenapa sih setiap kali ada yang orang ngajak gue ngobrol, gue selalu bilang, post aja portofolio lo di LinkedIn. Kenapa? Karena tadi pendekatan gue agile gitu ya. Kita lihat aja orang yang baca. Kalau menurut orang dia terbantu, dia suka gitu ya, ya berarti bagus. Kalau enggak, ya berarti kita bisa improve. Kira-kira apa sih yang harus diimprove lagi? Gitu. Minimal teman-teman udah mengimplementasikan mindset agile. Jangan sampai teman-teman simpen nih, ini belum bagus nih. Kan banyak orang kayak gitu ya. Aduh, gue nggak yakin nih, nggak pede nih, belum bagus gitu. Ujung-ujungnya apa? Nggak keluar-keluar tuh portofolionya. Gitu ya. Akhirnya apa? Pas udah keluar, udah kita rasa, oh ini bagus banget. Pas dikeluarin, meh aja menurut orang, biasa aja gitu ternyata. Jadi menurut lo bagus, belum tentu menurut orang bagus. Gitu ya, itu mindsetnya. Balik lagi ke sini gitu ya. Simple ya tadi teman-teman ya, request kita adalah teman-teman menempatkan user gitu ya sebagai centernya gitu ya. Nah, pertanyaan gue adalah simpel aja. Apakah benar gitu ya persona ini adalah Pareto dari pengguna Stockbit misalnya. Coba next deh Kamal ke halaman selanjutnya. Apakah benar anak-anak berusia 25 tahun gitu ya adalah orang yang memikirkan tentang KPR gitu ya. Apakah benar gitu. Itu yang masuk pertanyaan gue. Yang kedua adalah apakah benar ininya wanita gitu kan. Terus kira-kira apakah benar gitu ya ini adalah ya banyak lah. Maksudnya kita mencoba mempertanyakan lah gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena kan ini kan tanpa ada riset ya teman-teman ya. Nggak masalah kok kalau teman-teman pakai asumsi. Tapi kita mencoba mengkritisi lah gitu kira-kira apakah benar sih ini personanya yang tepat gitu. Pengguna dari Stockbit gitu ya misalnya. Gitu. Bener nggak sih kira-kira umur segini orang-orang mulai invest gitu ya. Bener nggak sih umur segini orang-orang udah mikirin tentang KPR gitu ya. Terus baru kita ngomongin kedua adalah bener nggak sih kemauan orang itu adalah pengen bisa bayar KPR gitu ya pakai dari si dividen tadi gitu ya.
Nah, itu menurut gue masih sebuah, jujur nih kalau gue menurut gue itu salah satu absurd teori, karena untuk bisa bayar KPR, anggaplah KPR berapa sih? 5 juta misalnya. Nggak nyampe sih 5 juta ya. Ada yang di bawah 5 juta. Anggaplah 2 juta. 2 juta kali 12. Karena dia dividen kan setahun sekali ya. Nggak semua sih, tapi anggaplah 12. Berarti 25 juta anggaplah. 25 juta gitu ya. Berdasarkan pengalaman gue sebagai orang yang pernah invest gitu ya. Untuk dapat angka segitu, investasinya berapa M? Jadi kayak idenya bagus gitu ya, tapi mungkin harus dipikirkan lagi gitu. Make sense gak ya? Balik lagi nih ke pertanyaan yang 4 tadi. Yang pertama, mau nggak? Yang kedua, bisa nggak? Yang ketiga, ya tadi balik lagi, bisa nggak ya mereka mencapai goals itu? Karena jangan sampai kita menjual janji ternyata tidak tersampai itu. Apa yang kita janjikan itu. Nanti malah jadi bikin user kita makin frustrations. Tapi nggak apa-apa, minimal tadi kita udah tahu nih user kita tipenya seperti ini, memiliki dreams-nya seperti ini, gitu kan? Apa nih yang harus kita bantuin buat mereka? Ingat solusinya tadi, jangan sampai come up dari si customer-nya, tapi dari kita. Berarti kalau dari gua misalnya gini, malah bilang, oh ini kayaknya idea pertama kita doesn't work nih. Idea tadi apa? Pakai si dividen untuk bayar KPR, ternyata doesn't work. Berarti kita coba idea kedua. Intinya adalah kita bisa membantu customer kita bayar si KPR-nya. Nggak mesti pakai dividen dong, berarti. Ada ide-ide lain kan? Ada value-value lain. Apakah dengan cara membuat sebuah, nggak tahu nih gue, apakah kayak memberikan strategi yang lain kah? Misalnya kalau kayak lagi rame sekarang kan, orang banyak yang menggunakan IPO ya, kalau teman-teman sering dengar istilahnya ya, buat dapat cuan mudah dalam waktu berapa menit doang, atau kayak memberikan informasi sehingga orang ini lebih hijau ininya gitu ya, atau misalnya memberikan sebuah alert atau sebuah value edit lainnya lah gitu istilahnya. Karena kalau misalnya kita bilang kita yang beliin, nggak boleh kan secara regulasi, nggak boleh tuh. Tapi maksud gua cara lain lah, gimana caranya kita bisa membantu dia untuk mencapai goals-nya tadi, gitu ya. Nggak boleh stop gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ternyata nggak tercapai, ya udah gua aja dengan idea kedua. Tapi kalau ternyata oh ini works nih, ya udah kira-kira apalagi fitur ini yang mau dikembangkan, experience apalagi mau dilanjutkan gitu ya. Tapi gue masih belum nangkep aja sih kira-kira ya ini pertanyaannya adalah kenapa harus Stockbit gitu misalnya. Kenapa gue harus lakukan ini di Stockbit? Gitu. Yang kedua, kenapa harus pakai dividen gitu misalnya. Kenapa nggak ya udah gue trading aja. Trading harusnya lebih cuan kemungkinannya dibandingkan dividen. Dividen kan sebenarnya pendapatan paling kecil malah gitu kan dibandingkan sama keuntungannya kalau teman-teman jual beli saham, sama yang paling tinggi kan trader, tapi ya plus minus lah ya, maksudnya tinggi tapi dia tinggi juga resikonya. Ya balik lagi, karena gue ngerti dasarnya misalnya, tapi kalau teman-teman yang lain nggak ngerti, ya bingung juga kan mau komentar apa. Oke, boleh coba next lagi, tadi kita baca lagi, itu user persona, oke. Problemnya, JJ sedang mengambil cicilan KPR, oke, JJ menunjukkan, oke, JJ merasa terbebani karena cicilan tersebut. Oke, Oke, tapi mungkin menurut gua ini beberapa hal hanya fakta ya, bukan problems ya, gitu ya. Mungkin dia yang bagian problems cuman bagian paling bawah, dia merasa terbebani karena cicilan itu, gitu ya. Kalau dari menurut gua, ya udah solusinya JJ cari kerja yang gajinya lebih gede lah. Enggak, bercanda doang. Oke, next coba. Next lagi, user story, as a young investor, I want to find stock that give dividend return to pay my capital, oke, so that I can pay, oke. Ya ini menurut gua salah satu solusi idenya, nggak apa-apa. Oke lah gitu ya. Gue nggak bisa bilang ini will not work ya. Bisa jadi work loh. Sampai ya kita buktiin aja gitu ya. Tapi ada beberapa bukan best practice sih. Karena orang itu udah lama udah experience gitu ya di industri ini, dia udah bisa memprediksikan lah, kurang lebih lah kira-kira ini kayaknya nggak mungkin. Karena tadi gue bilang ya, untuk bisa bayar KPR berarti butuh stok segini banyak gitu ya. Stok segitu banyak, belinya berapa M harganya misalnya kayak gitu. Jadi kayak ya ada beberapa yang sebenarnya mungkin perlu dielaborate lagi aja gitu. Tapi menurut gue oke lah gitu, maksudnya the real problem ada masalah itu apalagi zaman sekarang. Tapi balik lagi sih, bener nggak sih anak zaman sekarang kepikiran KPR? Kayaknya zaman sekarang anak-anak udah nggak kepikiran beli rumah nggak sih gitu. Jadi kayak ya selalu ada celah untuk mengkritisi tadi ya. Makanya kenapa kita butuh data buat nge-backup apa yang teman-teman tulis di sini gitu ya. Oke, next lagi tadi apa? Solutions, oke. Ya ini masalah detail solutions saja gitu ya. Tapi menurut gua
nangkep lah idenya teman-teman ya. Oke, next-nya kalau untuk CJM ya dijelasin aja lah kira-kira flow-nya gimana sih gitu sampai dia bisa ketemu masalah tadi atau ketika dia menemukan solusi jawabannya ya. Good, bagus Kamal. Bagus untuk iterasi pertama udah oke banget gitu ya. Jangan stop untuk terus diimprove aja gitu ya. Bagus. Menurut gua sih lebih baik ada gitu ya dan kita coba iterasi daripada disimpan gitu dan orang tidak tahu lah istilahnya kayak gitu ya. Bagus. Thank you Kamal. Thank you, Kak Gurun. Oke, thank you Kamal untuk presentation-nya. Thank you juga Mas Gurun untuk feedback-nya. Untuk dua selanjutnya mungkin kita dengerin presentasinya dulu, baru nanti boleh dibantu untuk feedback-nya di akhir ya Mas. Untuk selanjutnya boleh dengan Ihsan Amir, sorry. Silahkan untuk di-present hasilnya. Oke Kak, bentar ya. Oke. Mungkin kalau cicilan kendaraan pinjol lebih masuk akal, mungkin bukan dari dividen, tapi kalau di masa Oke, mungkin untuk teman-teman semua mau mengingatkan juga nanti untuk link absensi akan dibantu share di kolom chat sama tim Apiari. Boleh diisi juga link absensinya ya. Share screen. Oke. Apa udah kelihatan? Sudah. Silakan. Oke, baik. Pertama-tama saya mohon maaf kakak-kakak sekalian karena saya off cam karena jaringan di sini agak bermasalah. Oke, nah dari case tadi yang saya terima tadi itu di sini saya cuman sekedar membuat sebuah user persona dan juga user journey mappingnya. Nah, ini adalah salah satu aplikasi remittance, mungkin sejenis transfer, Flipwise dan lain-lain sebagainya. Nah, yang perlu aku highlight di sini adalah referral program. Nah, first kita berangkat ke user persona yang namanya referrer atau yang si pengajak gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat beberapa identity dari si referrer ini, anggaplah namanya Mauna Referia, dengan umur, gender, location, dan sebagainya sesuai dengan tertera. Nah, behaviornya, dia adalah seorang yang tinggal di Medan dan bekerja di sebuah company sebagai tim finance. Dia bekerja dari Senin sampai Sabtu, dan juga dia bekerja sebagai WFH. Nah, salah satu responsible dia dalam pekerjaannya, dia harus membeli sebuah atau beberapa spare part di luar negeri dengan menggunakan Remit App. Nah, namun karena dia adalah salah satu pelanggan setia atau user setia, nah dia menemukan beberapa pain point selama dia bertransaksi atau membeli sesuatu di luar negeri tersebut. Nah, yang pertama, dia menemukan bahwa voucher atau diskonnya itu kosong karena mungkin udah kebanyakan make atau vouchernya udah dihabiskan sama dia. Nah, cuman siapa sih yang nggak mau dengan voucher? Dan dia pengennya itu kalau misalnya sering-sering ada voucher atau diskon. Nah, kemudian dia ngerasa bahwa app remittance ini tuh nggak nyediain voucher atau reward. Nah, dan akhirnya dia coba untuk explore Remit App itu, dan akhirnya dia menemukan yang namanya referral program. Nah, kemudian dari situ dia memiliki suatu goals atau needs bahwa dia mau ada voucher yang available dan bisa dia gunakan. Nah, dan juga dia juga pengen biar vouchernya ini lebih mudah digunakan dan ya intinya semakin banyak voucher yang dia dapatkan selama dia sering bertransaksi. Nah, akhirnya dia nemu yang namanya referral program tadi. Nah, berdasarkan user skenario, ini adalah rekapan dari user persona tersebut. Nah, kemudian sebelum kita ke user journey mappingnya, kita ke user persona yang kedua. Referee ini adalah seseorang yang diajak untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, kita sebut namanya Geda Free Voucher. Nah, dia itu seorang quality inspector di sebuah manufacturer company di Bandung. Nah, dia juga sering mengirim uang ke adiknya yang mana
negeri. Dan hampir tiap bulan dia mengirimkan sisa-sisa gajinya untuk adiknya tersebut demi kebutuhan adiknya. Nah, namun beberapa pain point yang dia dapatkan bahwa bank itu fee-nya terlalu ekspensif atau terlalu mahal bagi dia yang berpenghasilan standar. Nah, kemudian dia juga mikir bahwa nggak ada voucher atau nggak ada diskon ketika melakukan transaksi ke luar negeri. Dan lebih parahnya lagi, terkadang menggunakan bank itu kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Semisal uangnya lama nyampai atau mungkin ada masalah di perjalanan uangnya itulah. Nah, kemudian dia ada nyantumin beberapa goals atau needs bahwa dia itu pengen ada satu solusi atau ada alternatif lain sehingga pengiriman uangnya ini lebih cepat dan juga lebih murah. Nah, dia juga pengen kalau misalnya kalau bisa bahkan aku kirim uang ini tuh instan gitu loh. Jadi nggak perlu berhari-hari karena adiknya di sana udah mungkin udah tanggal tua. Dan dia juga berharap ada sebuah voucher atau diskon ketika dia bertransaksi. Nah, untuk user journey mapping-nya, yang pertama si referrer tadi atau si Mauna Referia. Nah, dari sini saya bagi menjadi 5 stage dan 5 bagian. Stage, doing, tough, emotion curve, dan juga opportunity. Nah, berdasarkan user skenario-nya si Mauna ini, nah di sini ada 4 stage, yaitu daily habit-nya atau kesehariannya, kemudian pas di lingkungan kerja, kemudian pas pakai aplikasi, dan juga pas di referral program. Nah, kesehariannya itu ya tentunya si Mauna Referia ini dia bangun dan bekerja seperti biasanya. Seperti biasanya itu 8 jam per hari. Dan juga perlu purchase untuk barang-barang di luar negeri. Nah, namun dengan menggunakan Remit App, nah dia akhirnya dengan mudahnya untuk bertransaksi. Nah, tapi sayangnya voucher yang dia punya itu udah habis. Nah, kemudian dia mencoba explore dan menemukan yang namanya referral program. Nah, akan tetapi di referral program ini informasi yang dicantumkan itu masih kurang informatif. Jadi si usernya ini itu kurang dapat maksud dari referral program itu apa. Nah, berdasarkan emotion curve-nya itu ketika dia bekerja ya tentunya dia senang dan juga ketika dia membeli barang dia juga senang. Nah, tapi ketika dia mencoba untuk purchase sebuah barang di luar negeri, nah akhirnya dia kayak aduh nggak ada voucher nih. Nah, meskipun ini adalah uang dari perusahaannya, tapi setidaknya kalau ada voucher itu pasti lebih murah. Nah, kemudian akhirnya dia merasa overwhelmed dengan apa yang disediakan oleh fitur referral ini. Nah, dari perjalanannya si Mauna Referia ini, nah kita dapat beberapa opportunity. Nah, terutama di bagian emotion curve-nya itu menurun. Nah, untuk yang menggunakan aplikasi, ketika dia menggunakan aplikasi tersebut, nah kita ingin memberikan sebuah solusi, possible solution, bahwa untuk menambahkan voucher atau reward lain berdasarkan frekuensi dia bertransaksi, contohnya. Kemudian kita juga bisa implement gamification, mungkin seperti jika kamu bertransaksi 5 kali, maka dapat voucher nilai sekian, jika lebih banyak maka sekian. Nah, terus yang ketiga, improve referral CTA. Nah, jadi agar si user itu pengen mengajak temennya, mengajak orang lain, nah itu perlu untuk mengimprove CTA-nya, biar lebih engaging gitu sama user. Nah, kemudian di referral programnya itu, nah user juga dengan mudahnya menemukan fitur tersebut. Nah, kalau sebelumnya itu user itu kayak gimana sih cara dapat voucher, dan akhirnya dia menemukan referral program, tapi ya dia susah payah nyarinya dan nggak tahu navigasinya. Nah, kemudian kita juga pengen ngasih sebuah explanation yang simple dan clear. Nah, sedangkan dari sisi yang diajak, nah di sini kesehariannya juga mirip dengan si pengajak tadi, tapi dia kebutuhan untuk mengirimkan uang ke luar negeri, tapi secara konvensional. Jadi untuk doing-nya ini, mohon maaf saya skip ya. Nah, tapi ketika dia
mencoba untuk mengirimkan duit. Nah, dia mikir bahwa transfer fee-nya ini terlalu mahal gitu. Nah, mungkin mengirimkan 2 juta rupiah mungkin memerlukan fee yang lebih mahal daripada platform lain gitu. Dan akhirnya dia bertemu dengan si pengajak tadi, si Mauna tadi. Terus dia bilang, ini aku ada rekomendasi app nih, lumayan loh bisa dapat voucher sekian jika kalau kamu daftar dan gunakan service ini gitu. Nah, akhirnya dia diperkenalkan yang namanya Remit App tadi, dan dia mencoba untuk menggunakannya. Nah, dari situ kita juga bisa dapat opportunity bahwa ya untuk solve si Gedda ini, si user ini, dia harus menggunakan Remit App sebagai solusi daripada menggunakan conventional method, contohnya bank. Nah, kemudian dari opportunity lain yang perlu kita catat, kita juga ngasih clear atau simple CTA kepada referee. Biasanya kan kalau misalnya kita nge-refer sesuatu, entah itu dari marketplace atau beberapa aplikasi lainnya, biasanya di-share lewat PA atau mungkin di-share lewat link dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita clearkan dan juga simpelkan ke calon user tersebut. Nah, kemudian ketika dia udah dapat dia udah registrasi, nah kita juga ngasih tahu nih bahwa akhirnya kamu berhasil registrasi dan inilah voucher yang kamu dapatkan, entah berapapun nilainya. Nah, kemudian agar memudahkan si calon user ini menggunakan aplikasi atau daftar aplikasi tersebut, nah kita perlunya yang namanya referral link, jadi atau referral code. Jadi si user ini nggak perlu manual ngetik lagi atau nggak perlu manual buka website, tapi by link akhirnya bisa jadi solusi untuk user baru ini. Dari saya seperti itu. Thank you. Thank you Ihsan untuk presentation-nya. Mungkin kita lanjut ke yang terakhir dulu ya Mas ya, baru boleh ditanggapi. Untuk yang terakhir ada Tegar, boleh di-present. Silakan. Ya, oke. Sebelumnya salam kenal Kak Gurun dan teman-teman sekalian. Saya Tegar. Dan sebelumnya mohon maaf mungkin presentasi kali ini nggak sekomprehensif dari dua teman yang sebelumnya. Namun saya coba untuk menjelaskan dengan simpel. Jadi di sini saya memilih Netflix karena salah satu platform yang menyediakan fitur langganan film dan TV series dari luar negeri dan dalam negeri. Terus kita juga sudah sangat familiar dengan Netflix, di mana dia salah satu leader ya dalam menyediakan subscription film. Kemudian personanya saya mengambil contoh yaitu Budi adalah seorang laki-laki pekerja muda, dia berusia 23 tahun, dia masih single, dia suka menghabiskan waktunya apalagi pada saat weekend itu dengan mencari sebuah entertainment untuk menonton film dan series. Kebetulan dia juga suka film-film yang berasal dari Eropa Utara karena dia suka film-film bahasa-bahasa Nordik ya, Skandinavia. Kemudian dia memilih karena memang Netflix sudah menjadi platform yang top of mind buat dia. Kemudian dia juga suka nonton melalui smartphone. Nah, problem statement-nya yaitu di smartphone itu sendiri, ketika Budi membutuhkan update film ataupun series yang berasal dari Eropa Utara, dia suka ketinggalan karena di Netflix itu nggak ada tombol filter yang pada setting untuk mengupdate film-film secara weekly atau secara daily film dari Eropa Utara. Kemudian dia ngerasa sangat kecewa sih dengan Netflix karena nggak ada tuh fitur tersebut. Dia jadi ketinggalan update misalkan series tertentu, dia ketinggalan beberapa episode atau beberapa season. User story-nya, as a young worker and movie lover of North Europe, I want to find filter movies quickly in setting button so that I can customize and setting button for the update series. And poinnya ya tadi Budi membutuhkan notifikasi update series maupun film yang berasal dari Eropa Utara karena Budi memang Budi
mudah untuk mencari film atau series melalui tombol searching, tinggal mencari misalkan film dari Sweden atau Norway, tapi dia selalu ketinggalan update itu. Nah, solusinya saya sebagai PM meminta tolong kepada IT engineer untuk nambahin tombol filter berdasarkan negara. Jadi dia bisa milih tuh negara Sweden, Norway, atau berdasarkan wilayah, misalkan regionnya North Europe gitu. Kemudian menambahkan juga tombol update movies atau series di setting untuk mengkustomisasi sehingga dia bisa dapat update tuh tiap misalkan ada episode yang baru gitu. Nah, udah sih itu aja sih. Itu yang saya eh, bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan penyampaiannya sangat singkat, kemudian mungkin masih terlihat newbie banget dibandingkan para suhu-suhu yang ada di sini. Terima kasih. Oke, thank you Tegar untuk presentasinya. Mungkin boleh ditanggapi Mas Gurun dari presentasi Ihsan dan Tegar. Oke, yang pertama tentang Ihsan, pertanyaan gue adalah, is that really your favorite product? Itu produk baru kayaknya, nggak ada tadi gue search di Google. Apa tadi namanya? Referia ya? Ada nggak? Referia kan? Bener ya? Apa gue salah tadi? Oh, Top Remit. Oke. Tadi gue nggak lihat nama Top Remitnya. Oke. Oke. Sip. Lanjut dulu. Oke. Tadi gue nggak baca Top Remitnya. Tadi gue kira Referia nama produknya. Gue nggak nemu. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke. Tadi ada dua apa namanya? Ada dua persona teman-temannya, kalau teman-teman ingat tadi tesnya yang kiri sama yang kanan. Yang kiri itu kalau nggak salah yang nge-refer, yang kanan yang nge-referral gitu ya. Sebenarnya gue nggak nangkep gitu ya problemsnya apa, karena kayak yang tadi yang sebelah kiri yang gue tangkep itu adalah problems yang diungkit itu menurut gue terlalu gampang gitu ya. Bilangnya tidak ada voucher. Karena juga tadi kalau gue lihat salah satu alasan kenapa dia sedih karena harganya terlalu mahal gitu ya. Itu menurut gue salah satu problems yang apa ya, terlalu mudah bawa. Karena ya siapa sih orang yang tidak mau diskon gitu, siapa sih yang tidak mau harga murah, bener ya? Itu kan sebenarnya kayak ya semua orang pasti maunya diskon atau harga paling murah. Kalau bisa gratis, gratis gitu ya. Itu adalah yang perlu balik lagi problemsnya. Tapi menurut gua apakah apalagi ini bilangnya ini produk gua nih gitu kan, apakah tidak ada problem lain gitu selain masalah harga? Apakah benar gitu ya, voucher atau harga adalah the main decisions making problems yang terjadi di aplikasi Top Remit saat ini? Apakah benar gitu ya, itu adalah alasan kenapa sih orang tidak bahagia menggunakan aplikasi atau produk Top Remit tadi, gitu misalnya. Dan terus juga kira-kira gue masih tidak menemukan apa ya, hubungannya antara si problems-nya dengan solusi yang ditawarkan gitu ya. Referral itu bagus nggak? Bagus. Menurut gue referral penting lah, bagus. Tapi menurut gue kenapa tuh harus ada referral itu? Gitu kan. Balik lagi sih, kira-kira problem utamanya apa yang ingin diselesaikan? Apakah masalah tadi contohnya, kita pengen meningkatkan active user atau pengen meningkatkan jumlah adoptions dulu atau mau meningkatkan retention-nya atau apanya gitu. Itu masih belum clear sih dari gua tadi ketika membaca tadi. Terus yang kedua, kita komentari masalah personanya ya. Menurut gua personanya terlalu spesifik gitu ya. Harusnya bisa lebih tidak spesifik lagi. Bentuknya ideations aja gitu ya. Kalau tadi itu sangat-sangat spesifik, apalagi yang bagian kiri dan kanan gitu ya. Gue nggak yakin apakah ini adalah top 20% dari si personanya. Yang kiri mungkin ya, karena kebanyakan B2B produk, usernya ya pasti apa namanya, tim finance biasanya atau tim sales gitu ya. Tapi customer-nya bukan mereka. Tapi yang kanan menurut gue tadi terlalu spesifik banget gitu ya. Kerja di QA, punya adik kayak gini, itu menurut gue kayak apa ya, mungkin yang relatable sedikit dengan hal itu gitu ya, tapi nggak apa-apa. Tapi menurut gue itu yang mungkin bisa kita improve juga sih ke depannya. Tapi balik lagi ke core problem saya dulu gitu, kira-kira oke, kita udah punya personanya gitu ya, ini kita bilang ini adalah top 80% dari top 20 dari yang
kurang lebih akan menghasilkan 80% transaksi kita gitu ya. Apakah benar itu adalah masalah utamanya sih? Itu dulu sih menurut gue sih yang harus mungkin bisa di-challenge lagi. Tapi kalau emang benar, ya berarti masalahnya itu yang mana nih? Masalahnya kan ada 2 ya, kalau gue lihat ya. Yang pertama down, habis itu yang kedua down gitu ya. Tapi yang kalau gue lihat paling banyak down-nya gara-gara tidak ada voucher. Padahal sebenarnya dia bilang tadi, ada voucher juga nggak apa-apa sih. Ya itu berarti kita masih sedikit masih tidak clear atau masih ragu lah ya, apakah ini menjadi salah satu alasan orang sedih menggunakan produk kita atau enggak. Tapi kalau dibilang, oh kita pengen bikin gamification atau kita pengen bikin memberikan voucher ke orang. Ini salah satu teknik kita untuk bisa membuat kita bisa memberikan daripada duit buat kita memasarkan produk ini gitu ya kepada market, daripada kita pakai ads, mending kita kasih ke user kita dalam bentuk voucher referral. Itu ide yang bagus, salah satu ide yang bagus menurut gue. Tapi tadi mungkin cara penyampaiannya aja yang mungkin agak sedikit membingungkan sih gitu ya, dari problems-nya sampai ke arah idea solutions-nya tadi gitu. Karena dari awal udah langsung referral gitu ya, yang dibawa adalah referral. Jadi kayak kita taunya oh ini emang dari awal idenya referral, sehingga seperti mencoba untuk mencari solusi apa sih yang ingin diselesaikan menggunakan referral ini gitu. Jadi mungkin ya agak dibalik lah pola pikirnya ya gitu. Tapi menurut gua oke juga sih kalau teman-teman bilang ya udah daripada kita bikin marketing mending kita pakai referral aja, jadi si customer-nya seperti dapat voucher gitu ya ketika dia ngajak orang lain. Ada 2 hal yang bagus gitu ya, nambah user, terus juga harusnya lebih murah. Referral program pasti lebih murah dibandingkan standar marketing campaign biasa gitu ya. Dan yang ketiga adalah ya retention-nya juga meningkat karena user jadi dapat potongan diskon ataupun gamification tadi gitu. Tapi balik lagi gitu ya, ngomongin harga, ngomongin diskon, ngomongin bakar duit, itu salah satu problem yang menurut gua terlalu mudah untuk dipilih gitu ya. Kayak contohnya kalau dibilang oh kamu mau jadi PM apa? Oh gue PM-nya misalnya Gojek gitu ya. Gojek salah satu yang mana oke. Terus problemnya menurut lo apa Gojek nih? Oh Gojek orang nggak seneng karena nggak pakai diskon ya. Semua produk juga kalau nggak ada diskon orang nggak seneng gitu. Tapi menurut gue coba agak sedikit digali lagi sih gitu ya masalahnya apa. Itu ya untuk yang tadi siapa Ihsan ya kalau nggak salah ya. Oke, yang kedua gitu ya. Sama pertanyaan gue adalah apakah itu benar produk favorit lo gitu ya? Karena kayaknya gue yang nggak begitu, gue suka Netflix sih, gue suka film, gue suka nonton. Gue ngerasa kayaknya ini bukan produk favorit lo gitu. Kenapa? Karena seperti tidak merasakan value yang bisa dikasih oleh Netflix. Nah, contohnya tadi, gue suka film spesifik ya tadi bilang ya, film North and West Europe. North itu yang Sweden, Norway gitu-gitu, yang West itu harusnya Spanyol ya kalau gue nggak salah ya di West ya. Harusnya kalau beneran suka Netflix dan suka benar-benar mengkonsumsi Netflix gitu ya dalam waktu yang lama gitu ya, yang tadi itu nggak ada masalah gitu. Kenapa? Karena kalau lo pakai Netflix pasti yang pertama kali muncul di atas itu adalah for you gitu ya, for you. Terus lo juga punya list ataupun punya banyak lah. Gitu. Contohnya gue suka komedi western gitu ya. Paling atas tuh western komedi gitu. Jadi rekomendasi itu adalah udah pakai AI Netflix itu. Caranya tadi sebenarnya udah lebih oke lah dibandingkan pakai filter standar gitu ya. Atau misalnya gue lagi suka nonton Ronnie Cheng. Gue suka nonton Ronnie Cheng stand up comedy gitu ya. Nah, itu akhirnya banyak usulan listing of stand up comedy yang mirip-mirip lah gitu ya. Mungkin nggak semuanya Asia gitu ya, tapi ya stand up comedy ada yang kemarin siapa sama siapa gitu misalnya. Gitu. Sebenarnya udah ada. Nah, balik lagi nih gue bilang. Makanya kenapa yang gue bilang tadi gue challenge adalah produk favorit gitu ya. Biar hal-hal kayak gini tuh nggak ter-challenge gitu loh. Gue aja yang gue nggak state Netflix bukan produk favorit gue bisa tahu Netflix itu sebenarnya udah ada fitur-fitur seperti itu gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Anggap aja ternyata ada ya nggak apa-apa gitu ya. Gue yakin kalau lo udah biasa nonton film-film berhubungan sama bini gue misalnya, akun bini gue dia suka nonton film drama dan film-film Spanyol gitu ya, yang pemainnya itu aja kan. Kalau Spanyol kan pemainnya itu aja ya, itu selalu ada tuh di atas dia tuh di bagian kalau ada yang baru atau misalnya ada yang ini, Netflix sudah pinter kok teman-teman gitu ya. Jadi gue masih tidak buy in dengan problemnya, tapi nggak apa-apa kalau emang ada user yang
masalah seperti ini menurut gue make sense, karena orang kalau nonton film suka dengan sesuatu genre gitu ya, pasti maunya dapat rekomendasi tentang ataupun update tentang itu aja gitu ya. Itu make sense gitu ya. Dari zamannya gua dulu nonton film bajakan dari si siapa? Pirate Bay gitu ya. Itu udah dapat webhook, udah dapat informasi kalau ada Friends baru, bukan Friends. Himim baru, The Big Bang Theory baru, itu kan ada notifikasinya yang langsung auto download gitu ya. Sampai sekarang kalau yang udah berbayar gitu istilahnya. Itu make sense masalahnya. Tapi kalau tadi teman-teman baca di bagian problem statement-nya, di sana udah tertulis solutions-nya gitu ya. Dia mengatakan butuh tombol filter. Ingat, tombol filter itu solusi, salah satu solusinya gitu ya. Yang kita harus tahu adalah ya udah dia bilangnya apa? Gue cuma mau nonton film-film yang sesuai sama selera gue misalnya. That's the problem-nya gitu. Jangan langsung memberikan solusi di sana. Karena kalau dibilang kita mengerucutkan, bilang oh kita mau bikin ada tombol filter negara, tombol filter film yang kesukaan gue. Kita udah terkunci pola pikirnya. Udah ngomongin fitur, filter. Padahal sebenarnya nggak mesti pakai tombol filter. Netflix sudah jago, dia udah pakai AI. Gitu. Temen gue misalnya lagi tes di video.com gitu misalnya ya. Tesnya sekarang apa sih? Rata-rata yang berhubungan sama konten adalah bagaimana caranya ini ya, core semua konten semua konten lah ya, semua produk yang menampilkan konten adalah bagaimana caranya mendapatkan atensi dari people. Itu adalah main product goals-nya. Semua produk Netflix, YouTube, Instagram, semuanya pokoknya. Bagaimana saya mendapatkan atensinya, gitu ya. Nah itu semua pasti rekomendasi itu salah satu yang core lah, itu kayak core produknya gitu ya. Jadi apa namanya? Gue ngomongin apa ya? Oke, rekomendasi balik lagi. Ya rekomendasi berarti nggak cuma masalah filter doang. Karena kalau kita bilang oh filternya manual gitu ya, ya akan kalah lah dengan pesaing di mana yang lain udah mungkin nggak pakai AI tapi pakai statistik misalnya ya, pakai market basket size, market basket analisis gitu misalnya ya. Itu nggak pakai AI udah bisa jalan. Udah banyak dipakai di Netflix sama dipakai di Prime gitu misalnya. Tapi kalau yang Netflix sekarang udah pakai AI lah mereka misalnya. Video juga udah pakai AI misalnya. Even kayak di banyak TV udah pakai AI rata-rata gitu. Jangan mengerucutkan ide teman-teman gitu ya dengan cara teman-teman menaruhkan solusi sejak dini. Makanya kenapa kalau teman-teman ingat kita buka tutup dicari tahu dulu masalahnya apa aja. Kira-kira nonton Netflix masalahnya apa? Tidak gue suka tidak ketinggalan, gue suka tidak dapat rekomendasi, gue suka apa misalnya terlalu overflow yang ditampilkan ke gue. Yang kelima mungkin gue nontonnya filmnya itu aja misalnya. Di list dulu aja, prioritaskan, baru teman-teman ideations. Misalnya, gue pengen cuman tahu nonton film yang gue suka aja. Filter button itu cuma salah satu idea doang. Jangan stop di sana. Ada lagi nggak idenya. Gitu ya. Nanti ketika teman-teman bilang ada lagi, misalnya, baru teman-teman prioritaskan. Oh, yang pertama, nggak apa-apa. Button manual. Yang kedua apa? Bikin AI. Yang ketiga bikin apa? Jadi kayak ada roadmap-nya gitu ya. Karena kalau misalnya teman-teman nanti bilang, oh solusi pertama gue doesn't work, nggak apa-apa. Solusi kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya mungkin masih bisa works gitu ya. Itu aja dari gue ya teman-teman ya. Thank you, bagus ininya ya.